bagi ibadah. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bagi negeri kita. Bapak, kami berdoa bagi Indonesia. Lawat bangsa kami Indonesia. Kami percayakan janji-Mu yang hari-hari ini sedang digenapi di bangsa kami, bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami Pentakosta ketiga. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bapak, kami berdoa, lawat negeri kami, lawat pulau demi pulau, lawat kota demi kota, lawat desa demi desa, bahkan Tuhan, aku berdoa hingga ke pelosok tanah air kami. Engkau melawat negeri ini, Engkau melawat bangsa kami. Pertobatan terjadi, pertobatan terjadi, pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa, kalau hari ini janji-Mu atas kami bahwa generasi Yeremia sedang Engkau pakai dengan luar biasa. Tuhan, genapkan atas anak-anak muda, genapkan atas generasi Yeremia ini Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak kami pikirkan sebelumnya Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk boleh memenangkan banyak orang, banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka dalam penuaian terbesar dan yang terakhir ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk negeri kami yang sedang ada dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami minta di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta di hadapan-Mu Tuhan. Sembuhkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan di hadapan Tuhan untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan seluruh aparatur pemerintahan yang ada. Berikan hikmat, berikan kemampuan untuk mereka boleh memberikan kebijakan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh keluar dari pandemi ini Tuhan. Dan terlebih kami mohon kuasa-Mu yang luar biasa bekerja, dinyatakan di tengah-tengah negeri kami untuk menyembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Tuhan, kami mohonkan kuasa-Mu dinyatakan, kami mohonkan kuasa
kuasa-Mu dinyatakan bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19, Engkau diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, sanggup memulihkan negeri ini, sanggup memulihkan bangsa kami. Kami bawa bangsa ini dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita bersorak buat Dia. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. GBMTH Square bangkit. Mari bersorak, katakan bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, merebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari lebih lagi bersorak, katakan bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Kemurahannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapan yang telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya. Mari maju, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi haleluya. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman.
di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan.
Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat rahmatmu Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena berkat-Mu, itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika Engkau mati di kayu salib, Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Engkau menyiapkan tempat yang baik untuk kami. Thank you Lord. Haleluya. Mari saudara sembah Dia. Katakan terima kasih. Terima kasih. Bilang terima kasih buat Tuhan. Mari sembah Dia. Kau baik Tuhan. Kasih-Mu besar untuk setiap kami. Thank you Tuhan Yesus. Mari naikkan lagu ini saudara. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang.
Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Dia dimuliakan, naik ke surga. Berikan Roh-Ku, datanglah sekarang, penuhi
Shalom, senang berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau sampai hari ini Tuhan, Engkau terus memelihara kami tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu Bapa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami mengerti kehendak dan rencana-Mu yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pandemi COVID-19 belum mereda. Satu masalah belum selesai, timbul masalah lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan ini butuh satu dasar yang kuat. Kalau akhir-akhir ini iman kita didasarkan oleh kekayaan hidup kita atau kepintaran hidup kita, itu pasti akan terguncang luar biasa. Oleh sebab itu, saya sampaikan dari tempat ini, mari bangun dasar, pondasi kehidupan kekristenan kita oleh karena Tuhan. Oleh karena kita percaya kepada Yesus. Sebab dialah dasar atau pondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang terguncangkan. Kita akan buka ayat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Ayat 25, dan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin itu melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu hingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh melihat di televisi beberapa perusahaan sudah mulai gulung tikar. Karena mereka sudah tidak lagi bisa eksis di dalam bisnisnya. Nah, demikian juga halnya dengan kekristenan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menggantungkan kekristenan kita oleh karena kekayaan kita, kepandaian kita, maka kita akan terguncang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya memberikan tips firman Tuhan, dasar kehidupan rohani yang benar. Yang pertama, dasar yang pertama adalah mengasihi Tuhan kita Yesus. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan kita Yesus? Di dalam Yohanes 14 ayat 15 di sini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, perintah Tuhan yang mana? Orang bilang topnya sekarang adalah perintah Tuhan yang zaman now. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat seorang yang berkenan kepada Allah, yaitu Daud. Daud berkenan kepada Allah karena dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, zaman kita saat ini kita melakukan kehendak Allah yang bagaimana? Kita mengasihi Tuhan dan kita harus melakukan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah yang bagaimana? Yang pertama, kehendak Allah yaitu perintahnya pada zaman now adalah kita tetap setia untuk membaca firman Tuhan. Kenapa harus baca firman Tuhan dengan setia? Karena di dalam firman Tuhan itu banyak sekali jalan keluar yang dapat kita raih, yang dapat kita pakai
untuk menghadapi segala problem dan masalah hidup kita, di dalam kehidupan kita. Tetap setia membaca firman Tuhan. Itu perintah zaman now. Lalu tetap setia dalam doa-doa kita. Kita mendoakan bangsa dan negara kita Indonesia. Kita mendoakan pemimpin rohani kita. Kita mendoakan keluarga kita, gereja kita, gembala kita. Agar apa? Agar berkat Tuhan dicurahkan. Agar kekuatan Tuhan diberikan kepada kita. Kepada pemimpin kita, baik bangsa dan negara, baik pemimpin di dalam gereja kita, gembala, maupun teman-teman sejawat kita, teman-teman pelayanan kita. Kita tetap dalam doa kita. Firman orang bilang doa adalah nafas kehidupan kita. Amin. Lalu yang ketiga, harus berbuah. Jadi kita mencintai Tuhan kita Yesus, kita harus berbuah. Melakukan firman Tuhan, itu kita harus berbuah. Buah yang bagaimana? Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di situ disebutkan ada 9 buah-buah roh. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi buah roh ialah 1, kasih, 2, sukacita, 3, damai sejahtera, 4, kesabaran, 5, kemurahan, 6, kebaikan, 7, kesetiaan, 8, kelemah lembutan, 9, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal tersebut. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah ada buah-buah roh kita? Haleluya. Memang tekanan ada, problem ada, tetapi kita harus tetap berbuah. Ya, kita harus tetap menjalankan firman Tuhan. Tadi yang pertama apa? Membaca firman Tuhan dengan setia, berdoa dengan setia, dan tetap berbuah. Lalu yang kedua, dasar yang kedua. Tadi dasar yang pertama adalah mengasihi Tuhan kita Yesus. Dasar yang kedua adalah mengasihi sesama hidup kita. Ada di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kamu telah mendengar firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, tolong digarisbawahi ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sih kita harus mengasihi sesama kita? Dan mendoakan mereka, memberkati mereka. Contoh, kalau kita dalam keadaan sakit gitu ya, tiba-tiba sakit, lalu yang pertama kali menolong siapa? Pasti tetangga kita. Nggak mungkin saudara kita yang ada di Amerika, saudara kita yang ada di Papua, yang jauh. Tapi yang dekat yang pertama kali akan menolong kita, membantu kita. Oleh sebab itu, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan Yesus memerintahkan kepada kita agar kita mendoakan musuh-musuh kita. Terkadang memang tidak mudah kita berdoa buat musuh-musuh kita, berdoa buat orang yang menindas hidup kita, orang yang menipu hidup kita, orang yang memfitnah kita, orang yang tidak suka pada kita. Tetapi firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini kita mulai mengintrospeksi siapa kira-kira orang yang dekat dengan kita, tetangga kita yang sudah lama kita tidak tegur sapa. Mari datangi. Jangan datang dengan tangan hampa. Datang dengan kue atau martabak atau lain sebagainya. Jalin silaturahmi yang baik. Sebab sesama kita lah atau tetangga kita lah yang terdekat yang akan menolong kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, gesekan juga terjadi bukan saja di orang-orang yang jauh, tetapi gesekan justru terjadi
pada orang-orang dekat kita. Contohnya suami atau istri, anak, dan lain sebagainya. Itulah yang akan menggesek hidup kita sehingga kita mulai tidak suka lagi dengan istri kita atau suami kita atau dengan anak kita. Kalau kita boleh melihat di televisi, banyak sekali orang bercerai. Alasan mereka adalah sudah tidak bisa dipertahankan. Sudah tidak bisa dia dengan saya karena sudah tidak cocok. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, namanya manusia tidak akan pernah cocok. Apalagi pria dan wanita. Pria menggunakan pikirannya, wanita menggunakan perasaannya. Itu sudah nggak cocok. Sebab itu Tuhan memerintahkan, kasihilah sesamamu manusia. Karena dengan kasih Tuhan, kita boleh menutupi banyak sekali kesalahan orang lain. Sehingga kita boleh saling mengasihi, saling berbagi kepada rekan, kepada tetangga, kepada handai telan dan lain sebagainya. Itu dasar yang kedua. Lalu dasar yang ketiga adalah tidak cinta uang. Kenapa saya katakan tidak cinta uang? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 di sini dikatakan, karena akal segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Garis bawahi, menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tadi saya garis bawahi, menyimpang dengan iman. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita membuka warung misalnya gitu ya. Membuka toko, membuka usaha atau lain sebagainya. Justru di hari libur, itu biasanya toko, warung, bahkan mall, itu semakin ramai pembeli. Nah, kalau kita boleh melihat kenapa menyimpang dari iman, terkadang kita berpikir begini, nanti deh ke gerejanya, sore deh, jangan pagi. Atau mungkin, sudahlah ke gereja nanti-nanti aja lah. Yang penting saya memenuhi kebutuhan untuk keluarga saya. Saya harus cari uang sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan keluarga saya, memenuhi kebutuhan istri, memenuhi kebutuhan anak dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi ke gereja. Nggak ada gereja-gerejaan, nggak ada Tuhan-Tuhanan. Yang ada adalah kita terus memburu uang. Memburu uang. Akhirnya kita cinta akan uang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berkat itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu turunnya dari surga. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, tidak mungkin kita tidak diberkati oleh Tuhan. Sebab itu mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mulai hari ini setelah mendengarkan firman ini, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan kita melebihi Tuhan mencintai uang. Sebab uang adalah sarana, tapi Tuhan adalah kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kepada kita berkat. Tuhan yang akan memberikan kepada kita surga yang kekal. Uang hanya sampai 70-80 tahun umur kita. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita berkat sampai kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari di waktu yang singkat ini saya menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari perkuat dasar pondasi kekristenan kita. Yang pertama, kasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan melakukan firman-Nya. Apa? Firman-Nya apa? Yang sekarang, yang zaman now. Yaitu baca firman, tetap berdoa, dan berbuah. Lalu dasar yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Mari kita saling mempererat hubungan satu dengan lain. Dasar atau pondasi yang ketiga adalah tidak cinta uang. Saya percaya kalau kita melakukan semua ini, Tuhan pasti memberkati kita. Apapun yang menjadi problem hidup kita, masalah hidup kita, yang menekan hidup kita, Tuhan pasti buka jalan.
Sebab kita melakukan firman Tuhan. Nggak mungkin orang yang melakukan firman Tuhan tidak dibuka jalan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya pada kesempatan yang singkat ini, kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Kita mendapatkan pengertian, paradigma yang baru mengenai dasar kekristenan yang kuat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari angkat tanganmu, mari saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Mari Tuhan, apapun yang menjadi problem, apapun yang menekan hidup kami Tuhan, Engkau yang buka jalan pada kesempatan hari ini Tuhan. Bagi yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami katakan sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Yang masih dalam kekurangan, mari angkat tanganmu katakan, Tuhan, Engkau memberkati anak-anakmu yang berkekurangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orang yang dalam keadaan sulit, Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, Engkau yang buka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati anak-anakmu Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami percaya tuntunanmu Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau pasti akan kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau bukan Allah yang berbohong Tuhan, tetapi Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin, 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 haleluya. Haleluya, haleluya.